Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang paragraf deskripsi. Nah, ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 bab 3 Kurikulum Merdeka. Apakah anak-anak sudah siap? Kita langsung aja yuk belajarnya. Paragraf deskripsi anak-anak. Anak-anak perlu tahu paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu tempat, objek, atau peristiwa tertentu menggunakan kata-kata yang jelas dan terperinci sehingga dapat dibayangkan, dirasakan, dan dilihat oleh pembaca. Jadi, pada paragraf deskripsi ini, anak-anak itu harus bisa menjelaskan suatu tempat, objek, ataupun peristiwa dengan kata-kata yang jelas dan secara detail sehingga orang yang membaca atau mendengarkan paragraf kalian itu bisa seperti membayangkan atau merasakan atau mengalaminya sendiri, seperti itu. Ciri-ciri paragraf deskripsi ada 4. Yang pertama, mengandung tulisan yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, menggambarkan suatu cerita secara rinci dan sejelas mungkin dengan melibatkan panca indera. Jadi, melibatkan panca indera kita. Contohnya seperti aku melihat hijau daun atau angin berhembus sepoi-sepoi. Nah, ketika melihat hijau daun itu menggunakan mata. Angin berhembus sepoi-sepoi itu indera perasa. Kemudian misalnya menjelaskan makanan. Makanan sangat lezat sekali. Nah, itu berarti kan menggunakan panca indera mulut, seperti itu. Yang ketiga, menerangkan ciri-ciri objek seperti bentuk, ukuran, warna, dan keadaan secara jelas. Jadi ketika anak-anak itu membuat paragraf deskripsi, anak-anak harus menjelaskan secara rinci, detail. Semuanya dijelaskan dengan jelas. Kemudian yang keempat, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri saat membacanya. Jadi ketika menulis paragraf deskripsi, anak-anak harus bisa membawa pembaca atau pendengar itu seperti berada dalam paragraf kalian, cerita kalian, seperti itu. Seperti pembacanya itu mengalaminya sendiri. Jenis paragraf deskripsi ada 3. Yang pertama, paragraf deskripsi spasial. Yang kedua, paragraf deskripsi objektif. Yang ketiga, paragraf deskripsi subjektif. Yang pertama, paragraf deskripsi spasial itu menjelaskan tentang ruang, waktu, atau tempat. Nah, objeknya itu yang berupa ruang, waktu, atau tempat tersebut dijelaskan sesuai dengan ciri khasnya sehingga seolah-olah pembaca bisa dengan mudah membayangkannya. Misalnya, anak-anak mendiskusikan tentang ruang kelas, anak-anak deskripsikan secara detail tentang waktunya, tempatnya, apa saja di ruangan itu, seperti itu. Yang kedua, paragraf deskripsi objektif itu menjelaskan keadaan suatu objek sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi maupun opini dari penulis untuk melengkapi paragraf ini. Jadi misalnya anak-anak mendeskripsikan atau membuat paragraf deskripsi tentang kebun binatang. Nah, berarti anak-anak harus menuliskan keadaan sebenarnya di kebun binatang itu. Yang ketiga, paragraf deskripsi subjektif itu dibuat berdasarkan pandangan atau opini penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Nah, jadi pada paragraf deskripsi subjektif ini itu terserah anak-anak mau membuat paragraf deskripsi seperti apa, seperti keinginan anak-anak. Nah, anak-anak, ini adalah contoh paragraf deskripsi. Aku biasanya pergi ke sekolah diantar ayahku. Untuk menempuh jarak ke sekolah, kami mengendarai sepeda motor.
Setiap hari, rute perjalanan yang aku lewati untuk pergi ke sekolah, yaitu dari rumah aku pergi ke selatan menuju Jalan Wonosari. Di perempatan jalan, aku berbelok ke kiri menuju Jalan Randu Garut. Sekolahku berada di kanan jalan dan terletak di sebelah utara lapangan. Di seberang sekolah terdapat minimarket dan SPBU. Nah, anak-anak, dengan paragraf seperti ini, anak-anak bisa membayangkan di mana letaknya sekolahan tokoh ini. Nah, dia menjelaskan secara rinci, secara jelas, detail tentang arah, kemudian ada jalan apa, bangunan apa, seperti itu. Nah, semoga dengan pembelajaran kita kali ini anak-anak bisa lebih paham ya tentang paragraf deskripsi. Jadi pada paragraf deskripsi itu anak-anak harus menjelaskan secara detail, secara rinci, jelas apa yang ingin anak-anak deskripsikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.